Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa televisi Rojad, para pendengar televisi, para pendengar radio Rojad, demikian pula para pemirsa televisi Al-Iman dan para pendengar radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita. Falillahil hamdu awwalan wa akhiran. Segala puji hanya milik Allah, yang pertama sampai yang terakhir. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bertemu kembali dalam kajian tentang adab-adab makan dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau telah memberikan kepada kita contoh dalam semua aspek kehidupan, tidak hanya akidah, tidak hanya manhaj, tidak hanya muamalah, tetapi juga adab dan akhlak, pola hidup seorang muslim secara menyeluruh telah diajarkan dan dicontohkan oleh Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pembahasan kita masih pada hadis-hadis dari bab tentang dianjurkannya membersihkan tangan atau menjilati tangan setelah kita makan, dan saya akan bacakan sejumlah hadis yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi, beliau memerintahkan untuk menjilati jari jemari ini, ya, wasahfah, dan membersihkan yakni piring atau bejana yang tempat kita makan itu. Jadi betul-betul jangan disisakan. Mengapa demikian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui pada bagian manakah keberkatan ada pada makanan kalian. Ya, oleh karena itu kita dianjurkan untuk atau diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan atau makan sampai habis, bahkan menjilati jari jemari kita dan membersihkan yakni bejana tempat makan itu agar tidak ada makanan yang tersisa. Kemudian hadis yang akan kita bahas pada hari ini yaitu hadis juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma wa anhu, dan juga dari beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudhaha falyumit ma kana biha min adan waliyakulha. Yang artinya idza waqa'at luqmatu ahadikum, apabila ada sepotong makanan kalian yang jatuh, falyakhudha, maka hendaklah ambillah makanan itu, potongan makanan yang jatuh itu. Falyumit ma kana biha min adha, kemudian bersihkan
kalau ada kotoran, ya misalnya yang lengket pada makanan yang terjatuh itu, bersihkan kotoran itu. Misalnya apa, mungkin pasir atau debu, maka bersihkan. Ya, wal yakulha, dan makanlah. Ya, jadi makanan yang terjatuh itu diangkat, kemudian dibersihkan kalau memang ada kotoran yang nempel pada makanan yang jatuh itu. Kemudian makanlah. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wala yada'ha lisyaitan. Dan janganlah dia, ini orang itu, membiarkan makanan tersebut untuk syaitan. Wala yamsah yadahu bil mindil. Dan jangan dia melap, ya, mengeringkan tangannya dengan sapu tangan, ya kalau sekarang mungkin dengan tisu atau serbet, hatta yal'aqa asabi'ahu, hingga dia menjilati jari jemarinya. Ya, yang dia pakai gunakan untuk makan. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Karena sungguhnya dia tidak mengetahui pada bagian manakah dari makanan dia itu yang di sana terdapat berkah. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ini diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul kita manfaatkan rezeki yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Jangan kita remehkan. Jangan kita bersikap tabdzir. Ya, terkadang ada orang makanannya jatuh baru sebentar, ya, atau jatuh di tempat yang kadang-kadang tidak ada kotorannya sama sekali. Itu langsung dibuang, tidak mau dimakan. Ya, padahal Islam melarang kita tabdzir. Ya, oleh karena itu, kalau kita mempunyai makanan yang cukup, ya, manfaatkan yang sebaik-baiknya. Ya. Kalau misalnya seorang dia tidak mau makan makanan itu, sedekahkan pada orang lain. Karena masih banyak orang-orang yang kurang makanannya. Nah, oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita di sini, dalam hadis ini, supaya tidak menjadi orang yang mubadzirin, orang-orang yang mubadzir. Ya, karena innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Bahwa orang-orang yang tabdzir itu adalah saudara-saudara syaitan. Ya, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumitha. Falyumit maka nabiha min adzan wal yakulha. Ini adab yang pertama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yaitu makanan yang terjatuh diambil, dibersihkan, dimakan. Kalau tidak ada kotoran, ya langsung dimakan, tidak ada masalah. Karena kata beliau, ya, falyumit maka nabiha min adzan. Hendaknya dia membuang yang ada kotorannya. Berarti kalau tidak ada kotorannya, ya dimakan makanan itu. Ya. Lalu beliau menyebutkan illah, alasan, ya, mengapa kita mengambil makanan yang terjatuh itu, kemudian kita bersihkan, lalu kita makan. Kata beliau, wala yada'ha lisyaitan, dan jangan dia biarkan makanan itu untuk syaitan. Ini menunjukkan bahwa syaitan, ya, ketika ada makanan jatuh dan dibiarkan, itu dimakan oleh syaitan. Dimakan oleh syaitan. Ya. Maka syaitan tidak bisa mengambil makanan atau ikut serta dalam makan makanan kita kalau kita membaca bismillah. Membaca bismillah. Jadi intinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wala yada'ha lisyaitan. Jadi orang yang makanannya jatuh itu, ya, jangan dibiarkan untuk syaitan, tapi ambillah. Ya, ambillah, bersihkanlah kalau ada kotoran dan makanlah. Makanlah. Wala yamsah yadahu bil mindil, dan jangan dia membersihkan tangannya dengan sapu tangan atau dengan serbet atau dengan tisu. Ya. Hingga hatta yal'aqa asabi'ahu, hingga dia membersihkan, menjilati jari jemarinya yang digunakan untuk makan itu. Di tangan kanannya. Ya. Jadi dia tidak langsung membersihkan. Ya.
tetapi dijilati. Apa alasannya? Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah. Karena sungguhnya dia tidak mengetahui pada bagian makanan manakah ya terdapat keberkatan. Jadi kita menghabiskan makanan itu untuk mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang berkah dan diberkahi oleh Allah taala apabila masuk dalam tubuh seseorang itu akan menjadi kekuatan baginya. Untuk apa? Untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya makanan yang digunakan atau makanan yang tidak ada berkahnya atau makanan yang dari hasil yang haram ya, ini akan menjadikan seorang yang makan itu ada kekuatan tetapi untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makanan-makanan yang diberkahi ya, yang masuk dalam perut seorang hamba penuh dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi penguat baginya untuk beribadah, melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dan ulama-ulama yang lainnya menyebutkan tentang pengaruh makanan yang halal terhadap tubuh manusia berkaitan dengan amal perbuatan manusia itu. Jika seseorang makan dari makanan yang halal ya, kemudian dia menyebut nama Allah ketika memakannya, maka makanan-makanan itu akan menjadi kekuatan baginya ya, dan dia terdorong untuk melaksanakan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, karena makanan yang dimakannya adalah halal. Sebaliknya, seorang yang makan dari makanan yang haram ya, kemudian ada kekuatan dalam dirinya, namun makanan yang haram ini ya mendorong dia untuk apa? Bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perintahkan kepada para nabi, Allah perintahkan kepada kaum mukminin untuk makan yang baik, yang halal ya. Jangan sampai makan yang haram. Ya, orang-orang yang makan riba, naudzubillah min dzalik. Ya. Itu juga ada pengaruh dalam dirinya. Pengaruh dalam tubuhnya, dalam perbuatan-perbuatannya. Ya, sehingga dia semakin banyak makan yang haram, makan riba, dia semakin kuat untuk apa? Bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu hendaklah seorang mukmin, seorang mukminah betul-betul yang menjaga lisannya, menjaga mulutnya dari memasukkan barang yang haram ke dalam mulutnya, ke dalam perutnya. Ya, karena ini ada pengaruh besar terhadap perbuatan tingkah laku ya seorang hamba yang makan yang haram. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa anhu, juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi." Sesungguhnya syaitan itu selalu menyertai, selalu hadir pada salah seorang di antara kalian ya, inda kulli syai'in min sya'ni, dalam semua perkaranya, dalam semua aktivitasnya, hatta yahdurahu inda ta'amih, bahkan sampai-sampai syaitan itu pun hadir ikut serta ketika seorang makan. Fa idza saqatat luqmatu ahadikum, maka apabila ada sepotong makanan salah seorang di antara kalian yang jatuh, falyakhudha, maka hendaklah dia mengambilnya ya, falyumit maka nabiha min adza, dan hendaklah dia membersihkan kalau di situ ada kotoran yang nempel pada makanan itu akibat jatuh. Tsumma liyakulha, kemudian dia makannya, wala yada'ha lisyaitan, dan janganlah dia membiarkan makanan itu untuk syaitan. Fa idza faragha, apabila dia telah selesai makan, falyal'aq asabi'ahu, hendaklah dia menjilati jari jemarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah, karena sungguhnya dia tidak mengetahui ya pada bagian makanan manakah keberkatan itu ada
dari makanan yang dimakannya. Rawahul Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian hadis yang tidak jauh berbeda dengan hadis yang baru kita dengar. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu idza akala ta'aman, apabila beliau makan suatu makanan, la'iqa asabi'ahu thalath, beliau menjilati 3 jarinya yang digunakan untuk makan. Wa qala, dan beliau bersabda, idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha, apabila sepotong makanan kalian terjatuh, maka ambillah, ya, ambillah, wal yumit anhal adha, dan bersihkan kalau ada kotoran yang nempel pada makanan itu. Wal yakulha, kemudian hendaklah dia makan makanan tersebut. Wala yada'ha lisyaitan, dan janganlah dia membiarkan makanan itu untuk syaitan. Ya. Wa amarona an nasluta al-qas'ata, dan beliau Nabi SAW memerintahkan kami untuk apa? Untuk membersihkan bejana makan itu. Innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah, karena sungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian manakah dari makanan kalian itu yang ada berkahnya. Ya, jadi hadis ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Intinya bahwa, ya, syaitan itu selalu berupaya untuk menyertai seseorang dalam semua perkaranya. Dalam makannya, minumnya, tidurnya, bahkan ketika mengumpuli istrinya, ya, ketika dia bahkan naudzubillah ketika menyampaikan dakwah, terkadang syaitan datang. Ya. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita untuk apa? Menjaga diri kita, hati kita, lisan kita. Ya, tidak boleh seorang mensucikan dirinya seakan-akan tidak ada syaitan pada dirinya yang menggodanya, yang menyertainya. Ya, tidak. Setiap orang didatangi oleh syaitan dan mengikuti aktivitas orang tersebut. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk selalu berzikir pada Allah Ta'ala. Selalu membaca bismillah dalam memulai aktivitas kita. Ya, dan berlindung pada Allah Ta'ala kalau ada wasawisus syaitan. Kalau ada bisikan-bisikan syaitan dalam diri kita. Ya, kita isti'adah. Mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari godaan, dari bisikan syaitan. Ya, dari bisikan syaitan. Jadi Nabi SAW memberitahukan kepada kita bahwa syaitan itu selalu menyertai Bani Adam, ya, dalam semua aktivitasnya. Ya, dalam semua aktivitasnya. Kemudian beliau mengarahkan kepada kita juga dalam hadis-hadis ini tentang apa yang saya jelaskan tadi. Kalau ada makanan yang jatuh, ambillah, bersihkan, kemudian makan. Ya, jika ada kotoran yang nempel pada makanan itu. Tapi kalau dia jatuh di tempat yang bersih, ya, tidak ada kotoran yang nempel, ya langsung makan. Jadi jangan dibuang, jangan dibiarkan, ya, karena itu nanti akan dimakan oleh syaitan. Dan Nabi SAW melarang kita membiarkan makanan itu untuk syaitan. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis-hadis ini atau 2 hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melakukannya dan beliau memerintahkannya. Ya. Beliau melakukannya dan beliau memerintahkannya, yaitu menjilati jari jemari yang, ya, tangan kanan kita ketika makan itu. Jadi sisa makanan yang ada di jari jemari ini supaya betul-betul habis. Nah, ini yang patut untuk diingatkan kepada kaum muslimin, bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inilah yang terbaik. Sekarang kita jumpai sebagian kaum muslimin yang sok kebarat-baratan, ya, yang sok bersih. Ya. Ada di antara mereka yang cenderung melecehkan, bahkan naudzubillah min dzalik, menghinakan adab ini. Kata mereka menjilati jari jemari itu kotor, ya, tidak sopan, menjijikkan. Subhanallah. Ar-Rasul SAW memerintahkan kita kepada hal yang menjijikkan. Ya, apa bisa seorang mukmin menerima hal itu? Ya.
Rasulullah SAW jauh lebih bersih daripada kita. Ya. Tidak ada yang lebih bersih dari Rasulullah SAW. Ya. Maka apa yang beliau ajarkan, itu yang paling bersih, itu yang paling baik, itu yang paling mulia. Alaihi salatu wassalam. Ya. Jangan kita benturkan dengan akal-akal pikiran kita. Ya. Yang sudah keracunan oleh pola fikir barat, pola fikir orang-orang yang menyimpang dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menyimpang dari tuntunan Rasulullah Alaihi Salatu Wassalam. Ya. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita, ya, sebagai akidah kita, bahwa kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau anjurkan, apa yang beliau perintahkan, kita mengikutinya. Ya, tidak ada yang lebih mulia dari Rasulullah SAW. Ya, tidak ada yang lebih mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang apa? Tentang pola hidup sederhana. Bukan pola hidup tabdzir. Sehingga kita menyayangi makanan-makanan itu. Jangan gampang dibuang. Ya, ditaruh di tong sampah. Padahal masih ada orang yang butuh. Ya, kita makan secukupnya, selebihnya kita sedekahkan pada orang lain. Ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu, adab-adab yang mulia ini, ya, apabila kita melaksanakannya dengan niat mengikuti Nabi Alaihi Wasallam, maka ini akan menjadi ibadah bagi kita. Satu amal yang mulia, yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga bahwa setiap makanan itu pada hakikatnya adalah ada berkahnya, kecuali makanan yang haram, ya, yang tidak dibacai Bismillah ketika makan, menyantapnya. Ya, seorang lupa atau tidak membaca Bismillah, ya ini nanti hilang keberkatannya. Oleh karena itu kita dianjurkan, perintahkan untuk selalu yang menyebut nama Allah ketika mengawali aktivitas kita. Salah satunya adalah makan dan minum. Hadis berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Sa'id ibn al-Harith annahu sa'ala Jabir radhiyallahu anhu 'anil wudu'i mimma massatin nar. Dari Sa'id bin al-Harith bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah, ya, radhiyallahu anhuma, tentang wudu karena atau wudu setelah makan daging yang dipanggang. Ya. Apakah harus berwudu setelah kita makan daging yang dipanggang? Ya. Termasuk daging yang dipanggang kalau di negeri kita apa? Ya sate itu. Ya. Atau ayam panggang. Jadi Sa'id ibn al-Harith bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu tentang apakah harus berwudu seseorang itu kalau setelah makan makanan yang daging yang dipanggang. Faqala la. Kata Jabir bin Abdullah, tidak. Yani tidak harus berwudu. Qad kunna zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam la najidu mithla dhalika at-ta'am illa qalila. Kami dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita tidak banyak menjumpai makanan-makanan seperti itu. Kita hanya dapati sedikit daging yang dipanggang, karena memang kehidupan dahulu itu tidak mudah. Ya, kaum muslimin, kaum mukminin yang hidup di zaman Nabi SAW, yang hidup mereka sederhana. Ya. Makanan mereka sederhana. Jarang makan-makan yang enak seperti kita di zaman ini. Ya. Sehingga kata Jabir bin Abdullah, kami di zaman Nabi SAW dahulu sedikit menjumpai makanan-makanan seperti itu. Yang dipanggang, dibakar, yang dipanggang. Fa idza nahnu wajadnahu, lalu kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, fa idza nahnu wajadnahu, maka apabila kami mendapatinya, ya, daging panggang, lam yakun lana manadilu illa akuffana wa sawaidana wa aqdamana. Nah, kalau seandainya dahulu kami itu mendapati makanan-makanan seperti itu, kami dulu tidak mempunyai serbet, tisu, sapu tangan. Ya. Sehingga setelah mereka makan itu,
Ya mereka misalnya ada sisa minyak atau yang lainnya, mereka gosok di tangan mereka atau di kaki mereka. Thumma nusalli wala natawadda. Kemudian langsung kami sholat dan tidak berwudu. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa makanan yang dipanggang, maksudnya dagingnya, kambing atau daging sapi atau daging onta yang kita makan kemudian yang dipanggang, ya, itu ketika seorang memakannya dan dia dalam keadaan berwudu, tidak dianjurkan dia untuk berwudu lagi. Kecuali ya memakan daging onta. Ada sejumlah riwayat, di antara riwayat Imam At-Tirmidzi ya, yang memerintahkan atau menunjukkan bahwa apabila seorang setelah makan daging onta, entah yang dibakar atau yang direbus atau yang dikukus, ya intinya daging onta, setelah makan daging onta dia dianjurkan untuk apa? Untuk berwudu setelah itu. Ya. Untuk berwudu baru kemudian sholat. Ya. Kata para ulama tentang hadis ini, bahwa hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ini adalah sebagai dalil yang menunjukkan bahwa hukum berwudu setelah makan makanan berupa daging panggang, ya, ini adalah telah dimansukh, telah dihapus, ya. Wa annahu kana fi badil amri min wudu. Jadi dahulu ketika pada awalnya betul setelah makan daging yang dibakar, dipanggang, itu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berwudu. Tapi kemudian dimansukh, terhapus hukum itu. Ya, terhapus hukum tersebut. Nah, kecuali yang saya katakan tadi, kecuali daging onta, dan itu pun tidak hanya ketika dibakar atau dipanggang, daging onta yang direbus atau dikukus, ya, atau dipanggang, ya kita dianjurkan berwudu setelah makan daging onta tersebut. Ada sebagian ulama mewajibkan berwudu setelah makan daging onta, seperti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengharuskan seorang setelah makan daging onta untuk berwudu. Baik. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita dari apa yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma tentang kesabaran mereka para sahabat hidup di zaman Nabi alaihissalam. Mereka hidup di zaman yang tidak mudah ketika itu, zaman yang sulit, makanan-makanan terbatas, ya, tidak seperti yang zaman-zaman sesudah Rasulullah SAW, apalagi zaman kita ini. Ya, Masya Allah, makanan luar biasa banyaknya jenisnya, ya, sehingga ada sekarang istilah wisata kuliner, ya, pergi satu tempat hanya untuk makan. Subhanallah, ya, jadi saking banyaknya nikmat-nikmat Allah itu. Oleh karena itu marilah kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang terus bersyukur kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk disyukuri, ya, untuk disyukuri. Bukan untuk kita kemudian kufur kepada nikmat Allah. Orang yang kufur kepada nikmat Allah akan dicabut nikmat itu. Ya. Maka umat Islam, kaum muslimin, wajib mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Dan apabila kita makan yang enak, ya, terkadang kita ini perlu merenungkan bagaimana mereka dahulu, para sahabat, para tabi'in, yang mereka tidak pernah mendapatkan makanan-makanan seperti kita. Sehingga kita ini bisa menahan diri kita, mengekang diri kita dari hidup di dunia ini hanya untuk merasakan kelezatan-kelezatan duniawi, yang semua itu sifatnya hanya sementara. Ya. Demikian pula kalau banyak makanan di rumah kita, kita ingat orang-orang fuqara masakin, ya, yang mereka membutuhkan makanan, mereka membutuhkan uluran tangan kita, sehingga dengan demikian kita tergerak hati kita, tersentuh hati kita untuk membantu mereka, untuk menyalurkan makanan kepada mereka. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita
bahwa para sahabat dahulu radhiyallahu anhum ajma'in ada orang-orang yang mereka lebih mengutamakan agama mereka daripada makanan dan minuman. Ya. Mereka orang-orang yang hidup seadanya, hidup apa adanya. Mereka tidak banyak menuntut. Ya. Karena apa? Konsentrasi mereka pada agama Allah Subhanahu wa taala. Konsentrasi mereka pada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu mereka tidak habis terbuang begitu saja. Hanya untuk kuliner, ya. Habis umurnya hanya untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Naudzubillah. Ya. Ada sebagian orang yang ceritanya hanya makanan. Kalau bertemu tidak ada cerita lain kecuali makanan. Oh, di tempat ini ada makanan enak. Ya, di kota ini ada makanan Masya Allah. Ya. Di tempat ini ada makanan ini dan itu. Ceritanya hanya makanan. Ya. Nah, ini harus kita juga menyadari. Ya, bahwa kita hidup ini adalah untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Dan kita makan untuk bisa beribadah pada Allah Ta'ala. Agar kita bisa hidup dengan sehat. Kemudian kita bisa beribadah pada Allah Ta'ala dengan baik. Dengan sempurna. Ya. Ini yang patut diingat. Sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ini bab yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu takthiril aidi ala ta'am. Bab tentang dianjurkannya memperbanyak tangan ketika makan. Artinya jumlah orang yang makan itu supaya diperbanyak. Nanti akan dibawakan beberapa hadis. Sehingga dengan demikian kita akan memahami apa makna dari bab ini. Jadi bab tentang memperbanyak tangan pada suatu makanan. Kemudian beliau membawakan, di sini ada dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul itsnaini kafi ats-tsalatsati. Makanan yang untuk dua orang itu cukup mencukupi tiga orang. Wa ta'amus tsalatsati kafil arba'ah. Dan makanan yang untuk tiga orang mencukupi untuk 4 orang. Ya. Ini menunjukkan bahwa ketika kita makan berjamaah, artinya makan bersama, dan ini bagian dari budaya Islam, bagian dari tuntunan Islam, ya, itu lebih berkah makan bersama dibandingkan makan sendiri-sendiri. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis kedua dalam bab ini, dan dia adalah hadis yang terakhir dalam bab ini yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ta'amul wahidi yakfi al-itsnaini. Makanan yang untuk satu orang bisa untuk 2 orang. Ya. Wa ta'amu al-itsnain yakfi al-arba'ah. Dan makanan yang untuk 2 orang cukup atau mencukupi 4 orang. Wa ta'amul arba'ati yakfi ats-tsamaniyah. Dan makanan yang disiapkan untuk 4 orang itu mencukupi 8 orang. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, ini juga hadis yang menunjukkan kita dianjurkan, ya, supaya makanan kita itu berkah. Kita makan bersama yang lainnya. Makanan semestinya untuk 3 orang bisa untuk 4 orang. Untuk 5 orang bisa untuk 6 orang atau 7 orang dan seterusnya. Ya. Ini mengajarkan kepada kita untuk apa? Kita ini untuk berbagi. Ya. Mengajarkan kepada umat ini agar mereka menjadi umat yang selalu mengingat saudaranya. Tidak hanya ego dengan dirinya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita pula tentang keberkatan makan bersama. Jauh lebih berkah daripada makan sendiri. Ya.
Dan ini hal yang telah diajarkan oleh Islam. Itu makan bersama. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita ya bahwa kita itu tidak perlu khawatir. Ketika ada makanan untuk 3 orang misalnya. Ya, lalu kita ingin memanggil orang lain, 1 orang untuk makan bersama kita, kita tidak perlu ragu. Ya, cukup atau tidak? Bagaimana nanti kalau tidak cukup? Ya, tapi hendaklah kita yakin bahwa apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hak. Apa yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hak. Jadi jangan kita diganggu, dibisiki oleh syaitan. Ya. Tapi hendaklah kita makan ya dengan bisa memanggil orang lain, makan bersama kita, ya, sehingga kita tidak perlu ragu. Makanan yang untuk 2 orang bisa untuk 4 orang. Makanan untuk 4 orang bisa untuk 8 orang. Ya, semua itu kalau makan bersama dan membaca bismillah, maka insya Allah makanan itu akan berkah. Makanan itu akan berkah. Kemudian hadis yang berikutnya, bab yang berikutnya. Bab ke-111. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Babu adab asy-syarab. واستحباب التنفس 3 واستباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ artinya bab yang menjelaskan tentang adab di dalam minum, adab ketika kita minum. Dan bahwasanya dianjurkan ketika kita minum satu minuman, misalnya 1 gelas atau di 1 bejana, itu kita dianjurkan minum yakni 3 kali. Jangan langsung lek, jangan. Ada minuman di 1 gelas, minumlah. Kemudian taruh. Kita bernafas. Kemudian minum lagi yang kedua. Kemudian taruh. Kemudian minum yang ketiga. Ini namanya at-tanaffus 3. Jadi kalau minum 1 minuman, dianjurkan untuk tidak sekaligus. Karena ada sebagian orang yang tidak ngerti, ya, banyak yang berbuat demikian. Air 1 botol misalnya, aqua yang tanggung, lok sampai habis. Tanpa dia berhenti dulu sejenak. Ini banyak kejadian seperti itu. Atau air 1 gelas, banyak. Gelas besar, diminum sekaligus. Nah, ini bukan adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ini ternyata ada pengaruhnya dan pernafasan, dan jantung. Ya. Ketika kita minum, itu 1 minuman dengan 3 kali minum. Ya, tidak sekaligus dihabiskan. Kemudian, ada busyarab istibab tanaffus 3 kharij al-ina. Wa qaraat tanaffus fil ina. Kemudian juga yang dibahas dalam bab ini, larangan bernafas di bejana itu. Ya, larangan seorang bernafas ketika dia minum di bejana itu, dia bernafas. Ya. Ini termasuk yang dimakruhkan. Wa karahat itu makruh. Ya. Bernafas di bejana minuman itu. Wastibab idaratil ina alal aiman fal aiman ba'dal mubtadi. Kemudian kalau misalnya ada beberapa orang, ya, dan seorang minum barang dari 1 tempat, ya, hendaknya dimulai dari kanan. Setelah orang yang pertama minum, maka digilir ke arah kanan, bukan ke arah kiri. Ya, misalnya di samping saya ada 1 orang lagi, kemudian di sampingnya ada. Nah, ini nanti digilir ke kanan. Itu anjurannya demikian. Adapun hadis-hadis Nabi SAW yang dibawa dalam bab ini, yaitu diantaranya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ada sebagian ulama mengatakan An-Nawawi. Dua-duanya boleh. 1 dipanjangkan, 1 pendekkan. Al-Imam An-Nawawi atau Al-Imam An-Nawawi. Ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi syarabi thalathan. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kalau minum, beliau jadikan minum itu tiga kali tarikan bernafas. Minum, berhenti. Beliau bernafas. Minum lagi yang kedua, berhenti. Ya. Tarik nafas. Minum yang ketiga. Ya. Baru dihabiskan. Ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi SAW kana yatanaffasu bisyarabi thalathan. Jadi minuman yang di satu gelas dijadikan 3 kali minum. Ya, tidak seperti sebagian orang ya yang sebagaimana saya katakan tadi, dia langsung sekaligus diminum. 1 gelas habis sekejap. Nah, ini tidak benar, tidak tepat dan tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Kemudian hadis yang berikutnya. Ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir. Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian minum satu kaligus seperti minumnya onta. Walakin ishrabu mathna wa thulatha. Akan tetapi minumlah dengan 2 tarikan nafas atau 3. Wasammu idza antum syaribtum. Dan ucapkanlah bismillah apabila kalian minum. Wahmadu idza antum rafa'tum. Dan ucapkanlah alhamdulillah kalau selesai minum. Hadis riwayat Imam Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis yang baik sanadnya menurut Imam At-Tirmidzi, walaupun oleh sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tapi yang jelas hadis ini juga mengandung makna ya tidak jauh berbeda dengan hadis-hadis sahih yang sebelumnya. Yang menganjurkan seorang minum 1 gelas itu misalnya atau 1 botol jadikan 3 kali minum sehingga tidak langsung sekaligus. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina'i. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan dari Abu Qatadah radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, beliau mencegah, beliau melarang an yutanaffas fil ina. Beliau melarang menarik nafas di bejana, tempat minum itu. Karena ini memang ada pengaruhnya sebetulnya. Ya. Pengaruh dari apa? Dari nafas yang dihirup dan yang dikeluarkan. Kadang-kadang pada nafas itu ada virus yang kita tidak tahu, ada penyakit. Sehingga kalau nafas itu dihembuskan ke minuman itu, bisa jadi akan tercemar. Minuman akan tercemar oleh virus. Makanya Nabi SAW melarang ya untuk bernafas di bejana itu. Ya. Tewal bernafas di luar bejana. Habis minum, letakkan. Baru kita bernafas, menarik atau menghembuskan nafas. Tapi kalau di bejana itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu, naha Nabi sallallahu an yutanaffas fil ina. Bahwa Nabi sallallahu melarang seorang bernafas di bejana. Yaitu salah satu faktornya adalah ini semua juga bagi kaitan dengan masalah kebersihan. Dan tidak ada agama lebih bersih dari Islam. Ya. Kalau kita sekarang hidup di zaman yang kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan COVID-19. Lalu dianjurkan di mana-mana cuci tangan. Islam telah memerintahkan. Menjaga kebersihan. Ya. Mencuci tangan.
membersihkan tangan itu sudah diajarkan oleh Islam, bukan hal yang baru. Ya. Bukan hal yang baru dalam Islam. Karena Islam adalah agama yang memperhatikan kebersihan. Hanya saja sebagian umat Islam, sebagian kaum muslimin yang tidak mengetahui atau menggampangkan. Sehingga pola hidup mereka pola hidup yang kotor. Ya. Padahal Islam adalah agama yang bersih. Ya. Agama yang bersih. Dan kebersihan yang diperintahkan oleh Islam tidak hanya kebersihan fisik. Ya. Tapi kebersihan lebih dari itu adalah hati ini. Karena hati yang kotor akan mengotori seluruh fisik. Hati yang kotor. Dalam tanda petik. Ya. Dalam tanda kutip. Hati yang kotor akan mengotori perbuatan manusia. Karena hati ini kotor. Tetapi kalau hati itu bersih, ikhlas, murni, maka insya Allah amal-amal perbuatan seorang pun akan baik. Ya. Maka Islam menganjurkan dua hal. Tentang kebersihan fisik. Contohnya kita dianjurkan, diperintahkan untuk apa? Berwudu. Ketika akan sholat. Membersihkan anggota-anggota wudu. Ya. Mulut, hidung, tangan, wajah, kaki. Ya. Kebersihan fisik. Kita dianjurkan untuk berwudu. Bahkan bukan dianjurkan, diperintahkan berwudu. Kemudian mandi. Kita diperintahkan mandi. Bagi mereka yang junub misalnya, atau mimpi di malam hari, atau mengumpuli istrinya, ya, dia diwajibkan untuk mandi, atau melakukan hal yang lain yang dilarang oleh Allah, ya, sampai keluar spermanya, juga diperintahkan untuk mandi, ya, membersihkan tubuh ini. Kemudian kita dianjurkan untuk mandi setiap akan pergi ke sholat Jumat. Ya, sebagian ulama bahkan ada yang mewajibkan berdasarkan hadis Nabi SAW. Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Kata Nabi SAW, mandi di hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah dewasa. Ya, jadi Islam agama yang bersih. Bukan baru ada corona ini kemudian kita mengenal kebersihan, tidak. Ya. Pola hidup bersih diajarkan oleh Islam. Jadi pola hidup bersih diajarkan oleh Islam semenjak ya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kebersihan yang diajarkan oleh Islam selain kebersihan fisik adalah kebersihan hati, kebersihan jiwa. Ya. Jiwa ini jangan dikotori. Dan syaitan menginginkan kepada kita untuk apa? Mengotori jiwa kita ini. Maka syaitan menggoda manusia untuk apa? Syirik pada Allah Ta'ala. Ya. Syirik pada Allah Ta'ala ini menjadikan jiwa itu najis. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ya. Najis secara maknawiyah. Kemudian juga membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Entah itu kemunafikan, keraguan, kibir, keangkuhan, kesombongan, ujub pada diri, hasad, dengki, semua ini penyakit hati. Ya, yang akan merusak seseorang. Ya. Maka itu hati-hati. Ya, apalagi orang yang sudah ngaji, sudah tahu Al-Quran dan hadis Nabi SAW, mengenal manhaj salaf. Ya, jangan sampai ada atau memelihara penyakit-penyakit hati itu. Ya, jangan. Usahakan kita menjauhkan, membersihkan penyakit-penyakit hati tersebut. Ya, sehingga apa? Nyaman hidup kita, tenang hidup kita. Kalau hati kita ini bersih, terutama kepada sesama kaum muslimin. Ya, kepada sesama kaum muslimin, bersihkan hati kita. Ya, dari penyakit-penyakit hati terhadap mereka. Ya, waliyadzubillah. Dan itu kebersihan diperhatikan oleh Islam, lahir dan
batin. Zahiran wa batinan. Ya. Zahiran wa batinan. Kita diperintahkan untuk bersih, ya, membersihkan lahir dan batin kita. Nah, hadis yang baru kita dengar tadi tentang Nabi SAW melarang bernafas di bejana, tempat minum. Ini yang dimaksud adalah ketika seorang itu sedang minum. Ketika dia sedang minum, dia itu dilarang untuk mengeluarkan atau menarik nafasnya atau mengeluarkan nafasnya pada bejana itu. Jadi ketika minum. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, sebagaimana sudah saya jelaskan panjang lebar, masalah kebersihan. Ya, bahwa Islam agama memperhatikan kebersihan. Ya. Oleh karena itu, satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Islam, yaitu kita, ya, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pola hidup bersih, zahiran wa batinan. Dan Nabi alaihi wasallam orang yang bersih, orang yang harum, keringatnya harum. Ya. Keringatnya Rasulullah SAW itu harum. Alaihi salatu wassalam. Ya, oleh karena itu, marilah kita memperhatikan masalah kebersihan ini. Jangan kita gampangkan, yang kita remehkan. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin qad shiba bima'in. Wa an yaminihi a'rabiyyun. Wa an yasarihi Abu Bakr radhiyallahu anhu. Fashariba thumma a'ta al-a'rabiyya wa qala al-aymana fal-aymana. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin. Pernah suatu ketika diberikan kepada Rasulullah SAW susu di sebuah bejana. Qad shiba bima'in. Susu itu dicampur dengan air, ya, karena mungkin untuk memperbanyak, ya, untuk memperbanyak susu itu. Di sisi kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an yaminihi a'rabiyun. Di sebelah kanan Nabi SAW itu ada seorang Arab dusun, ya, yang berada di situ ketika itu. Wa an yasarihi, dan di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr radhiyallahu anhu, ada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fashariba. Ketika Nabi SAW diberikan bejana itu, beliau minum dari bejana, minum susu itu di bejana tersebut. Fashariba, yakni Nabi SAW. Maka Nabi SAW kemudian minum susu yang diberikan kepada beliau tersebut. Thumma a'ta al-a'rabiyya. Kemudian beliau memberikan bejana itu yang ada susu kepada yang ada di sebelah kanannya. Siapa orang berada di sebelah kanannya? Yaitu Al-A'rabi, seorang Arab dusun. Beliau tidak memberikan pada Abu Bakar Siddiq yang berada di sebelah kirinya. Tidak. Tapi beliau memberikan di sebelah kanan beliau, yaitu orang Arab dusun tersebut. Wa qala al-ayman fal-ayman, dan beliau mengatakan, yakni dahulukan yang kanan dan yang kanan. Jadi ini anjuran, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang Rasul, seorang Nabi, pemimpin umat, sebagai seorang kepala negara,
ya, beliau ini orang yang didatangi, dikunjungi oleh para sahabat beliau, juga oleh orang-orang yang dari jauh. Dan beliau adalah orang yang selalu melayani orang-orang yang datang pada beliau. Ini menunjukkan tawadhu'nya. Tawadhu'nya Nabi SAW. Yang mana tawadhu itu menjadikan seorang itu mulia. Semakin tawadhu seseorang, maka dia semakin mulia. Baik dalam pandangan Allah maupun dalam pandangan manusia. Sebaliknya, semakin takabur seorang hamba, dia semakin rendah. Baik dalam pandangan Allah Ta'ala maupun dalam pandangan manusia. Karena Allah menciptakan dalam diri manusia benci kepada kibir, kepada keangkuhan, kepada orang-orang yang angkuh. Ya. Maka Rasul alaihi salatu wassalam orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, orang yang selalu melayani umat beliau, masyarakat beliau, para sahabat beliau alaihi salatu wassalam. Hidupnya adalah untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Baik ibadah yang khusus maupun ibadah yang bermakna umum. Ya, ibadah yang bermakna umum. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang akhlak Nabi SAW. Bagaimana beliau menerima orang-orang itu dengan lapang dada, dengan hati yang terbuka, hati yang luas. Kemudian beliau duduk bersama mereka, sebagaimana orang Badui ini datang duduk di sebelah kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu mendahulukan atau beliau sangat mencintai mengawali sesuatu yang baik itu dengan yang kanan. Ya. Sehingga ketika minum, ya, di sebelah beliau adalah seorang Badui, sebelah kanannya. Padahal di sebelah Nabi SAW, sebelah kirinya adalah sahabat beliau yang mulia, Abu Bakar Siddiq, sekaligus mertua beliau, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar Siddiq adalah mertua Nabi SAW, radhiyallahu anhu. Itu ada sebelah kiri beliau. Tapi karena beliau selalu menginginkan diawali dengan yang kanan, maka beliau berikan yang orang Badui tersebut yang berada di sebelah kanan beliau. Maka kita dianjurkan dalam aktivitas yang baik, yang mulia, kita awali dengan yang kanan. Baik. Hadis yang berikutnya, yang terakhir dalam bab ini. Wa an Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan minuman. Fasyariba minhu, maka beliau pun minum minuman tersebut. Wa an yaminihi gulamun, dan yang berada di sebelah kanan beliau seorang anak muda, anak kecil. Wa an yasarihi asyakhun, dan di sebelah kiri beliau itu ada orang-orang tua yang usia mereka sudah usia tua. Faqala lil ghulam, ketika beliau minum, beliau setelah minum beliau bertanya kepada anak muda yang ada di sebelah kanannya. Ya. Dalam satu riwayat disebutkan siapa anak muda itu? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Setelah beliau minum, beliau berkata kepada anak muda yang ada di samping kanan beliau, "Ata'dzanu li an u'tiya haula?" Apakah engkau izinkan aku
untuk memberikan minuman ini kepada mereka, yakni orang-orang tua yang ada sebelah kiri beliau. Ya. Faqala al-gulamu, maka sang anak muda itu berkata, la wallah, kata beliau, tidak, demi Allah ini aku tidak izinkan. Ya. La uthiru binasibi minka ahadan, yakni ketika mendapatkan bagian ini dari engkau ya Rasulullah, aku tidak akan mendahulukan kepada orang lain. Karena beliau dapat ini langsung dari Nabi SAW. Maka beliau bilang, aku tidak izinkan. Karena beliau ingin langsung mendapat ya bekas minum dari Nabi SAW. Fatallahu Rasulullah SAW fi yadihi, maka Rasulullah SAW kemudian memberikan bencana itu kepada Abdullah ibnu Abbas, pada pemuda yang ada di sampingnya. Nah ini tentu memberikan kepada kita banyak pelajaran tentang bagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi SAW. Mereka selalu ingin duduk di majelis beliau, tapi duduknya untuk mendapat ilmu, untuk mengambil akhlak dan adab dari Nabi SAW. Duduknya mereka bukan duduk kosong. Ya, siapa orang yang tidak cinta kepada Nabi SAW, hidup bersama beliau, duduk bersama beliau, ya. Yang diambil dari hadis ini tentunya, di antara pelajaran-pelajaran penting adalah bahwa di majelis Nabi SAW itu tidak hanya ada orang tua-tua, tapi dari semua kalangan ada. Ada anak muda seperti Abdullah bin Abbas, atau yang lainnya, ada sahabat-sahabat yang masih muda. Kemudian ada juga yang setengah baya, ada juga orang tua, ya, yang hadir di majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, yaitu di antara adab ketika seorang akan memberikan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, karena yang berhak untuk mendapatkan minuman setelah Nabi SAW minum adalah yang berada di sebelah kanan beliau. Tapi Nabi SAW juga menghormati orang-orang tua ini, orang-orang yang lebih dewasa, yang lebih tua dari anak muda ini. Beliau menghormati mereka. Dan di antara ada beliau minta izin kepada anak muda ini, karena ini pada hakikatnya haknya anak muda ini untuk minum setelah Nabi SAW, karena beliau berada di sebelah kanan Nabi SAW. Beliau duduk di sebelah kanan Nabi SAW. Nah, beliau minta izin kepada anak muda ini untuk memberikan kepada orang-orang tua itu, untuk mendahulukan orang tua itu yang berada di sebelah kiri beliau. Ya. Ini adab yang mulia. Ini artinya hendaklah kita itu menghargai hak orang. Berikan haknya. Kecuali kalau dia mengatakan, sudahlah, hak saya berikan pada fulan, baru kita berikan kepada fulan. Tetapi selama itu hak dia, berikan haknya. Ya. Makanya memberikan hak pada orang yang berhak itu adalah suatu hal yang wajib. Ya. Jadi Nabi SAW meminta izin kepada yang lebih berhak, yaitu anak muda yang ada sebelah kanan beliau. Boleh tidak? Apakah kamu izinkan aku untuk memberikan minuman ini kepada mereka yang pada sebelah kiriku, yang mana mereka lebih tua dari kamu, wahai anak muda? Ibaratnya begitu. Kata anak muda itu, tidak. Wallahi, kata beliau, demi Allah tidak, aku tidak akan mendahulukan mereka. Kalau untuk minum dari minumanmu ya Rasulullah, yang langsung setelah Rasulullah SAW. Ini karena memang keutamaan Nabi SAW. Dan hal-hal seperti ini, tabarruk dengan minuman Nabi SAW atau dengan Rasulullah SAW itu khusus untuk beliau. Ya, bukan untuk setiap orang. Lah sekarang kita melihat banyak di tengah masyarakat, apalagi orang-orang yang tidak punya ilmu, ya, bertabarruk dengan sisa-sisa minum orang-orang yang mereka anggap orang ini soleh, mereka anggap orang ini baik, ya.
Ini hal yang tidak benar. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan demikian. Tapi tidak semua ulama itu benar omongannya. Ulama juga mereka itu mujtahid. Kalau mereka berijtihad, tepat ijtihad mereka, mereka dapat pahala. Ya, pahala itu 2. Kalau mereka keliru dalam ijtihad mereka, dapat pahala 1. Ya, jadi kadang-kadang ada hal yang berlebihan. Sampai kepada bisa jadi kepada syirik, ada a'udzubillah min dzalik. Ya, dalam hal seperti ini. Rasulullah SAW itu khusus untuk beliau. Karena beliau memang penuh dengan keberkatan. Maka sisa minum beliau diminum oleh para sahabat. Mereka bertabaruk dengan beliau alaihissalam. Tapi ini khusus untuk beliau. Bukan untuk setiap orang. Loh, apa dasarnya? Dasarnya, dalilnya adalah setelah wafatnya Nabi alaihissalam, tidak ada para sahabat yang bertabaruk dengan Abu Bakar Siddiq. Tidak ada yang bertabaruk dengan Umar bin Khattab. Tidak ada yang bertabaruk dengan Utsman bin Affan. Tidak ada yang bertabaruk dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa hal ini khusus untuk Nabi alaihissalam. Ya. Dan lebih dari itu, na'udzubillah min dzalik, ada orang-orang yang memang senang seperti itu. Ya, kalau diminum sisanya, wah bangga, masya Allah. Kayaknya langsung masuk surga, minum sisanya. Na'udzubillah. Ini penyakit dalam hati itu. Orang yang mau dihormati, mau dihargai, mau ditabaruki, ini bahaya. Ya. Ini ada penyakit dalam hatinya. Ya. Harus segera bersihkan penyakit itu. Ya. Kadang-kadang ada penyakit di hati kita tidak merasa. Maka ketika seorang senang disanjung, senang diminum sisanya, dicium tangannya, ya, dan yang lain-lainnya, kemudian bangga, merasa bahwa dia ini hebat, karomah dan lainnya, ini berbahaya, ini penyakit. Ya. Penyakit. Orang-orang yang lebih mulia dahulu tidak pernah melakukan hal tersebut. Seperti yang disebutkan nama-nama mereka. Ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tidak melakukan hal tersebut. Ya. Karena mereka mengetahui diri mereka. Lah sekarang di zaman kita ada orang kadang-kadang pemabuk, na'udzubillah min dzalik. Orangnya di belakang itu mabuk, minuman keras. Di belakang minumnya, mainnya musik, khamr dan lainnya. Kalau tampil di tengah umat seakan-akan masya Allah, ya wali min awliyaillah, ya disanjung, dicium tangannya, di ini, wah itu mau, na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Ya bahaya. Jangan kita menjadi pintu-pintu kesyirikan bagi umat ini. Hati-hati. Ya. Setiap orang yang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya. Apalagi orang yang tahu tentang dirinya. Bahwa dia itu menyimpang. Bahwa dia itu tidak ada apa-apanya. Tapi ketika dia orang awam, dia membodoh-bodohi orang awam itu. Supaya dikeramatkan. Supaya diagungkan. Supaya dibesarkan. Hanya untuk dunia. Na'udzubillah min dzalik. Allah na'udzubillah min dzalik. Mohon perlindungan pada Allah dari yang demikian itu. Baik kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini, yaitu yang berkaitan dengan adab-adab, karena ada bab yang berikutnya. Nah, ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ya, dan kajian kita sejumlah atau membahas sejumlah hadis-hadis Nabi SAW dalam bab ini saya kira cukup. Aku qauli hadza, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa menambah kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, dan menganugerahkan kepada kita ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Kemuliaan itu hanya dengan takwa pada Allah. Kemuliaan itu bukan dengan keturunan, kemuliaan itu bukan dengan harta, kemuliaan itu bukan dengan apa yang kita anggap itu mulia bagi diri kita, tapi kemuliaan adalah dengan ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Seorang akan mulia kalau dia bertakwa pada Allah Ta'ala. Ya, dan seorang akan hina kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang disampaikan. Aqulu qauli hadza wallahu ta'ala a'lam. Al-Iman TV,
sarana penyubur keimanan.